Kenalkan saya Via selaku host IGA Live hari ini. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 22 Mei 2025 kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode ke-84 dengan tema Sosialisasi Kurikulum Baru Program Studi Manajemen FEB. Bersama dengan narasumber yang terhormat di samping kiri Minut, di sini ada Ibu Dr. Ami Pujiwati SEMSI selaku Ketua Program Studi Manajemen pada FEB. Halo, selamat pagi Bu Ami. Pagi Mbak Minut, pagi juga untuk para mahasiswa. Iya, pagi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Ami sudah bersedia nih menjadi narasumber IG Live kami hari ini ya dengan yang topik lagi happening hari ini ya Bu ya, yaitu kurikulum baru. Tapi kita lebih spesifik sekarang bahasnya di manajemen ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Ami mungkin boleh sedikit jelaskan kepada sahabat UT sebelum kita masuk ke pertanyaan Ibu, kenapa sih perlu ada kurikulum baru? Kenapa harus ada kurikulum baru? Bagaimana nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Minut. Saya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Minut, saya juga ingin menyampaikan salam ya kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Manajemen dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan isu ini sebetulnya bukan isu sih sebetulnya ya, fenomena yang real memang mahasiswa harus hadapi. Tapi apapun itu intinya kami akan mengakomodir semua keperluan dari dan kepentingan dari dampak dari kurikulum baru ini. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Minut dan saya izin ya share screen sebetulnya apa sih kurikulum baru itu dan kenapa sih perlu gitu ya. Tadi Mbak Minut kan nanya ya, kenapa sih perlu kita revisi, kita perlu memperbaharui kurikulum yang sudah lama diperbaharui dengan yang sekarang. Nah, para mahasiswa izin saya menyampaikan sedikit tentang revisi kurikulum yang memang kita sebentar lagi akan kita hadapi bersama ya. Revisi kurikulum ini kita lakukan karena memang pertama visi misi kita juga ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya. Hal ini menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, bahwa visi misi Prodi Manajemen khususnya itu adalah merupakan visi misi yang diturunkan dari visi misi Fakultas Ekonomi, yang tentunya fakultas juga diturunkan dari visi misi universitas. Nah, untuk teman-teman yang memang ada di Prodi Manajemen, boleh saya state sedikit tentang visi dari Prodi Manajemen adalah menjadi program studi unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi dan kewirausahaan adaptif terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi serta berwawasan global melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. Kalau teman-teman mahasiswa membaca visi ini, kemudian kita inline-kan dengan kurikulum yang lama, mungkin ada beberapa mata kuliah yang sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, memang kita perlu revisi kurikulum. Nih, saya coba sampaikan juga di sini alasan kenapa sih revisi kurikulum itu perlu dilakukan. Pertama, kurikulum itu kan merupakan rencana proses pembelajaran yang harus dilalui oleh mahasiswa. Jadi punten sebelum slide yang ini ya. Jadi kurikulum program studi merupakan pemandu utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Tadi kalau misalnya diselaraskan dengan visi, ini sudah selaras gitu ya. Kemudian tuntutan kompetensi dunia kerja yang berubah dengan cepat, terutama kompetensi abad 2021. Kalau misalnya para mahasiswa itu ketika selesai mengikuti proses pembelajaran di UT, gitu, khususnya Prodi Manajemen, kemudian kami tidak membekali dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tentu itu menjadi PR kami yang tidak terselesaikan gitu Mbak Minut ya. Misalnya teman-teman mahasiswa mungkin yang sekarang tuh banyaknya generasi Y gitu ya, generasi milenial, itu di sini tentu ada beberapa kompetensi yang harus teman-teman kuasai, yaitu berpikir kritis, kreativitasnya yang cukup tinggi, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Nah, selain itu kami juga mewadahi kebijakan dari kementerian ya yang dituangkan dalam Permendikbud Ristek
nomor 53 tahun 2023 bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 25 keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadi memang revisi kurikulum itu harus selalu diupdate secara berkala gitu ya. Ya tadi untuk mewadahi lulusan mempunyai kompetensi atau skill yang diperlukan dengan tuntutan zaman yang dimasuki oleh lulusan tersebut. Tentunya ini pun selain itu ada komponen dari akreditasi Lemba yang memang mensyaratkan bahwa peninjauan kurikulum secara berkala itu perlu dilakukan oleh suatu prodi. Itu, Mbak. Baik, memang sudah tuntutan seperti itu ya, Bu. Iya. Ya. Jadi bukan tidak ada dasar dalam perubahan kurikulum ini ya, Bu ya. Bukan, ada dasarnya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Ibu, bagaimana dari dampak perubahan kurikulum ini? Nah, dampaknya nih teman-teman bisa lihat kan PPT dari teman-teman atau bisa ya. Nah, boleh sedikit saya menerangkan, mengklarifikasi tentang dampak dari revisi kurikulum ini ya. Pertama, tentu nanti para mahasiswa akan melihat kode mata kuliah, struktur kurikulum mata kuliah di struktur kurikulum baru itu akan berubah. Ya, nanti saya sedikit menjelaskan perubahannya seperti apa ya. Kemudian kesetara mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Kemudian adanya perubahan komposisi mata kuliah dalam paket semester. Nah, di sini juga kita menyediakan ada mata kuliah pilihan dan perubahan pilihan tugas akhir program. Jadi nanti para mahasiswa yang dulu tugas program itu hanya ada TAP dan karir, nanti ada 3 skema mata kuliah yang bisa dipilih oleh para mahasiswa yang akan menerapkan kurikulum baru ini. Itu Mbak Minut. Baik, nanti kita bahas ya Bu ya untuk TAPS-nya apa saja ya. Ya. Baik. Lalu kalau dilihat dari perubahan kode mata kuliahnya itu seperti apa Bu? Dari yang lama dan yang terbaru. Iya. Saya minta yang slide berikutnya, Mas. Jadi untuk prodi yang ada di FEB, khususnya prodi manajemen, yang harus teman-teman mahasiswa lihat bahwa untuk bobot total SKS yang ada di kurikulum lama dengan kurikulum baru, slide sebelumnya Mas, itu tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Nah, teman-teman lihat untuk yang lama 145 dan yang baru pun sama. Nah, kemudian untuk total mata kuliah memang kami ada perubahan. Yang di kurikulum lama itu ada 50 mata kuliah, tetapi di kurikulum baru itu ada 49. Dan untuk kode mata kuliah Mbak Minut itu ada perubahan memang dari semula EKMA menjadi EMBS. Itu sebagai penciri bahwa kami sudah melakukan revisi kurikulum. Itu Mbak Minut ya. Baik, di sini juga diterapkan di beberapa prodi FEB nah, lainnya. Prodi ya, FEB lain pun sama. Jadi kalau misalnya awalannya E, kode mata kuliah yang berawalan E, berarti itu adalah FEB. Nanti lihat para mahasiswa lihat prodi mana. Kalau manajemen kan EMBS ya. Iya. Kalau prodi ekonomi pembangunan Ekon gitu ya. Kalau akuntansi AACC gitu. ESA untuk ES, kemudian ESTA untuk pariwisata, dan untuk EPFA untuk keuangan publik. Dan tentu nanti teman-teman juga sedikit informasi bahwa FEB juga akan melahirkan prodi baru lagi Mbak Minut, yaitu prodi kewirausahaan. Mohon doanya semoga semester depan di 2025 ganjil ini yang bersamaan dengan di launchingnya kurikulum baru itu sudah kami buka. Dengan kode mata kuliah SB. Jadi kode makulnya kekinian ya Bu ya. Mudah-mudahan sih kekinian ya, karena kami juga ketika merancang ini ya agak sedikit ada diskusi ini bagaimana gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman nanti seiring berjalannya waktu terpatri di benak teman-teman. Kalau misalnya EMBS udah tahu itu prodi manajemen. Baik, gitu. Terima kasih.
Lalu kalau dari segi perbedaan bobot SKS dari mata kuliah kurikulum lama dengan kurbannya nih Bu, bagaimana? Ya, perlu disampaikan juga Mbak Minut untuk para mahasiswa ya, memang ini ada perubahan bobot SKS karena memang ada tambahan mata kuliah, kemudian ada juga bobot SKS yang di kurikulum lama bobotnya lumayan besar, kemudian di kurikulum baru itu turun, maksudnya turun, tapi saya yakin ini tidak akan mengubah kualitas yang kami harapkan terhadap kompetensi lulusan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk pendidikan kewarganegaraan awalnya di Kurla itu 3 SKS menjadi 2 SKS, kemudian bahasa Indonesia dari 3 menjadi 2, bahasa Inggris dari 2 menjadi 3. Nah, untuk TAPS, tugas akhir program sarjana, itu cukup signifikan dari 4 menjadi 6. Nah, untuk prodi lain karena kami juga menggunakan mata kuliah program studi lain, dalam hal ini kami istilahkan mata kuliah bersama. Ini ada teori ekonomi makro yang semula 3 SKS menjadi 4 SKS, dan begitupun dengan mikro dari 3 jadi 4. Nah, kami pun ingin menambahkan informasi tentang ada penambahan mata kuliah yang awalnya di kurikulum lama tidak ada, tetapi di kurikulum baru ini ada, yaitu Pancasila, belajar di era digital, dan kewirausahaan di era digital, Mbak Mino. Oke, baik. Ada mata kuliah baru nih ada, ya, Bu, ya? Ada, betul. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, kalau kita bahas dari kesetaraan mata kuliahnya nih Bu, bagaimana? Ya, nah untuk kesetaraan mata kuliah di dalam kurikulum baru, memang kami sudah memikirkan secara komprehensif ya, mudah-mudahan sesuai dengan prinsip dari implementasi kurikulum baru ini bahwa tidak ada mahasiswa yang dirugikan. Kemudian kesetaraan itu sesuai dengan konten mata kuliah. Artinya kalau misalnya ada mata kuliah A, pasti disetarakan dengan mata kuliah yang sama. Karena untuk prodi manajemen sendiri tidak banyak perubahan struktur mata kuliahnya. Tetapi memang ada beberapa mata kuliah kalau misalnya para mahasiswa baca katalog ya. Nah, kadang mahasiswa ini lupa baca katalog sehingga mereka tuh tanya padahal di katalog udah jelas. Nah, saya menghimbau kepada mahasiswa sebelum Anda melakukan registrasi, lebih baik Anda lihat dulu, telaah dulu, baca dulu katalog. Karena sekarang sudah digital ya teman-teman, karena ada juga di sini belajar di era digital gitu, kita kewirausahaan di era digital. Nah, teman-teman juga udah harus membiasakan diri dengan era-era ini. Kita sudah mencoba menyematkan ya Mbak Minut ya. Iya. Saya tuh kebiasaan suka salah nama. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa ya. Nah, itu sudah ada di katalog digital ya. Kata Mbak Minut tadi ada katalog. Nah, teman-teman mahasiswa coba baca dulu. Nah, untuk mahasiswa prodi manajemen memang ada mata kuliah yang kita tidak ada di semester berikutnya sebelumnya. Ini maksud saya adalah mata kuliah inti prodi. Misalnya nanti teman-teman mahasiswa kalau bandingkan ya dengan kurikulum lama, di sana ada namanya manajemen pengetahuan yang sebelumnya tidak ada di kurikulum lama. Kemudian ada mata kuliah pilihan, kita sudah menyiapkan 3 mata kuliah pilihan. Itu ada analisis analisis kinerja keuangan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan model bisnis. Meskipun model bisnis belum ditawarkan karena memang ada sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan tahun ajaran berikutnya tidak dapat kami tawarkan. Kemudian di situ juga ada namanya ada 2 ya, kemudian ada TAPS itu yang tadi saya sampaikan, ada 3 mata kuliah yang bisa teman-teman mahasiswa pilih. Itu ada UKT, ujian komprehensif, kemudian ada karir, dan ada project. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau memilih salah satu, mana yang sesuai dengan kondisi mahasiswa, jangan dipaksakan. Kalau misalnya mahasiswa, saya nanti project nih karena saya bekerja di suatu perusahaan dan saya dilibatkan di dalam satu project, silakan. Tetapi memang harus disesuaikan dengan konten keilmuan knowledge-nya ya. Misalnya di manajemen itu ada 4 rumpun ilmu.
yang secara utuh kita sudah tentukan. Nanti teman-teman lihat kalau di TAPS, kalau teman-teman harus menempuh TAPS itu ada prasyarat. Mata kuliah prasyarat itulah inti utama dari prodi manajemen, ada 4 rumpun ilmu. Itu manajemen SDM, kemudian pemasaran, keuangan dan operasional. Nah, nanti tadi di kesetaraannya, kembali lagi ke kesetaraan, itu tidak akan jauh berbeda dengan mata kuliah yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini, ya, untuk prodi manajemen, misalnya kurikulum lama, di sini ada EMBS, di kurikulum lama itu EKMA 4157 organisasi. Nah, di kurikulum baru kan berubah ya kodenya jadi EMBS 4103. Nah, nanti akan disetarakan dengan mata kuliah yang sama. Tetapi di sini ada kekecualian teman-teman ya, para mahasiswa, untuk belajar di era digital ini kesetaraannya memang sedikit agak melenceng, Mbak Minut ya. Gimana nih, Bu? Nah, kalau kami istilahkan ini adalah kesetaraan buta, karena memang kalau dilihat konten kan nggak sama, nggak setara. Tapi itulah yang kami lakukan untuk mahasiswa. Tadi sudah saya sampaikan prinsipnya bahwa kami tidak akan merugikan mahasiswa. Dengan implementasi dari kurikulum baru ini kami tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi bagaimanapun juga kami harus mengakomodir semuanya. Nah, untuk mata kuliah di era digital, belajar di era digital nanti akan kami setarakan dengan mata kuliah ADBI 4211, tapi ini adalah untuk mahasiswa yang sudah lanjut ya, hampir selesai malah ya. Jadi intinya seperti itu para mahasiswa, semua mata kuliah akan kami setarakan sesuai dengan konten. Pertama, yang kedua tentu kami tidak akan merugikan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang sudah semester 8. Itu tidak akan ada penambahan semester, terutama untuk mahasiswa SIPAS. Kami sudah mencantumkan kesetaraannya di dalam aplikasi dan kami sudah validasi. Intinya mahasiswa tinggal registrasi, sudah untuk kesetaraannya sudah kami sediakan di dalam aplikasi. Itu Mbak Minut. Baik, jadi jangan khawatir ya Bu ya. Jangan khawatir, ini adalah hal yang biasa di dalam dunia akademik gitu ya. Baik Ibu. Kalau dari segi menu daftar nilai keseluruhan tampilannya gimana nih Bu? Oh iya. Iya. Nah, nanti para mahasiswa ketika masuk ke MyUT ya. Ya. Kalau saya sih biasanya SIA ya. Iya, Mungkin kalau dulu sama ya. itu. Sekarang SRS MyUT. MyUT. Iya. Kalau mahasiswa masuk ke MyUT, Iya. nanti mahasiswa akan dapat daftar nilai keseluruhan. Nah, nanti mahasiswa akan lihat itu sudah kami rancang sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadi polemik gitu ya bagi mahasiswa. Jadi apapun yang mahasiswa sudah tempuh, kemudian ketika di dalam satu paket semester itu ada mata kuliah lain, tentu akan kami sudah konversikan atau kami sudah setarakan dengan mata kuliah yang sudah ditempuh sebelumnya. Jadi jangan khawatir, ada misalnya Bu saya udah menempuh ini kok ada lagi gitu ya, atau nanti kurang SKS-nya. Saya jamin tidak akan terjadi seperti itu. Karena kami juga sebelum melakukan ini kami sudah melakukan simulasi. Bagaimana mahasiswa ini kalau misalnya ada di semester 7 seperti apa, di semester 8 seperti apa. Jadi mahasiswa jangan khawatir dengan berlakunya kurikulum baru ini. Ingat 2 prinsip yang sudah tadi saya sampaikan. Bahwa terutama mahasiswa kan takut dirugikan ya Mbak Minut ya. Aduh nanti saya nambah semester lagi gitu ya. Kalau untuk mahasiswa SIPAS saya yakin enggak, tapi kalau untuk mahasiswa non SIPAS karena mahasiswa non SIPAS ini beda perlakuannya Mbak Minut, artinya mahasiswa non SIPAS itu kan dia bebas memilih mata kuliah di semester yang berikutnya. Tidak sesuai dengan struktur mata kuliah di dalam satu semester. Misalnya di dalam satu semester itu ada mata kuliah A, B, C, D, E gitu ya. Nah kalau untuk mahasiswa SIPAS itu A, B, C, D, E-nya itu memang harus diambil. Tapi untuk mahasiswa non SIPAS dia bisa ngambil yang G di master yang berikutnya. Nah jadi strukturnya loncat-loncat. Nah bagi yang seperti itu, selama mata kuliah yang Anda tempuh
itu sudah lulus di semester berikutnya, kemudian ada mata kuliah di semester yang misalnya terakhir ada yang memang harus kami setarakan, itu pasti akan kami setarakan karena kami sendiri sudah mempunyai daftar kesetaraan mata kuliah dan insya Allah itu bisa mengakomodir, bisa mengcover semua mata kuliah yang ada di prodi manajemen khususnya ya. Mungkin bukan tidak mungkin juga prodi lain juga bisa mengakomodir itu karena memang kami selalu bersamaan bekerjanya, kami selalu dikoordinasikan oleh wakil dekan akademik gitu ya untuk melakukan ini semua. Jadi saya yakin tidak ada perbedaan, hanya mungkin bedanya adalah nama mata kuliah karena sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman kembali lagi ke daftar menu nilai keseluruhan, nanti itu akan teman-teman lihat dan nanti juga teman-teman bisa dilihat nih ya para mahasiswa. Kalau misalnya nanti di MyUT itu mahasiswa misalnya, di sini kan ada mata kuliah baru ya, kode baru, misalnya EMBS gitu kan, EMBS 4101 itu adalah mata kuliah manajemen. Nah itu nanti para mahasiswa lihat ya di sebelahnya, ini mata kuliah lamanya apa gitu ya. Nah seandainya ada yang tidak sama, nah itu namanya kesetaraan semu atau kesetaraan buta. Kalau yang sama itu namanya kesetaraan murni, Mbak Minut. Ya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Intinya semua informasi itu ada. Kami sudah sediakan dan tolong mahasiswa juga dibiasakan selalu membaca, menyimak apa-apa yang kami informasikan. Terkadang mahasiswa abai, terus terang abai, sehingga pertanyaan itu ditanyakan lagi. Nah itu harus menjadi perhatian apalagi yang dengan diberlakukan kurikulum baru ini. Tolong sekali lagi mahasiswa baca katalog dengan baik, pelajari dengan seksama. Benar sekali. Ya, kalau misalnya udah daftar di MyUT, tolong dilihat gitu ya. Jangan udah daftar gitu ya, jangan dilihat karena ini kita dalam masa transisi ini. Tapi dengan masa transisi ini pun saya yakin intinya mahasiswa gejolak pasti ada ya, Mbak Minut, karena ini adalah program baru gitu ya. Gejolak ada, tapi kami sudah mempunyai antisipasinya, itu aja. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini ada mata kuliah pengganti paket nih Ibu. Boleh dijelaskan? Baik, Mbak Minut juga teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Nanti teman-teman coba lihat ya mata kuliah paket di dalam kurikulum baru. Itu saya tadi sampaikan ada sedikit pergeseran dari kurikulum lama. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, untuk mahasiswa yang semester 2, untuk kurikulum baru itu ada beberapa paket mata kuliah. Di sini ada matematika ekonomi, pengantar akuntansi, Pancasila, perekonomian Indonesia, pengantar ekonomi mikro, dan belajar di era digital. Nah, di kurikulum lama itu ada mata kuliah matematika ekonomi sama gitu ya. Nah, tetapi di sini ada mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Udah barang tentu ini berbeda strukturnya dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi pengganti untuk mata kuliah ekonomi misalnya karena misalnya mahasiswa semester 2 ini sudah mengambil mata kuliah organisasi di semester 1 karena di dalam kurikulum baru itu organisasi ada di semester 1, maka untuk konversinya itu ada, bisa teman-teman lihat ya, mata kuliah pengganti dilihat dari kurla yang belum ditempuh atau posisi semester mata kuliah tersebut, semester berjalan atau mata kuliah pengganti paket kode mata kuliah kurba urutan paling atas. Jadi nanti akan digantikan, bukan disetarakan ya. Dibilang disetarakan ya juga ya, karena memang harus disetarakan gitu ya. Tapi kalau misalnya para mahasiswa agak bingung kesetaraan atau pengganti gitulah ya, pengganti, maka akan digantikan oleh mata kuliah yang sudah Anda ambil di semester sebelumnya. Dalam hal ini adalah mata kuliah organisasi. Pasti ini akan dikonversi atau disetarakan. Bukan konversi, disetarakan dengan mata kuliah organisasi yang sudah Anda ambil di semester 1 gitu.
Kalau kita lihat berarti di organisasi ini dulunya di semester 3 ya Bu ya? Iya, semester Di 3. kurikulum baru di Semester semester 1 1 gitu. Nah, itu oke. memang tadi kan saya sudah katakan Mbak Minut ya bahwa ada pergeseran mata kuliah. Iya. Gitu ya. Awalnya misalnya tadi organisasi ada semester 3, tapi untuk Kurba ini kita adakan di semester 1. Nah, ini pergeserannya. Tapi sekali lagi untuk pergeseran ini mungkin mahasiswa juga tidak bisa memahami dalam waktu sebentar, Mbak Minut. Kami juga harus melakukan informasi yang seperti ini secara berkelanjutan sehingga mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan pengganti mata kuliah ini. Oke. Ibu Elmi terima kasih. Ini kita lihat dari menu peragaan pengganti paketnya ya Bu. Kalau dari tampilan menu registrasi masih sama saja kan ya Bu ya? Sama. saja. Nanti ada yang ini, nanti tuh ada informasi. Nah, seperti ini nih. Apa ini? Mata kuliah untuk semester 8 nih. Boleh slide berikutnya, Mas. Berikutnya. Ini ya. Nah, nanti ada informasi di sini di dalam MyUT itu Mbak Minut misalnya untuk teori portofolio dan analisis investasi karena sudah ditempuh oleh mahasiswa. Tentu ini sudah otomatis itu akan keluar nilainya. Kalaupun misalnya ada yang belum keluar nilainya karena kan kita berproses ya. Biasanya nilai itu kan tidak serta-merta, kalau di kita tidak serta-merta selesai ujian kan keluar. Jadi ada proses waktu yang lumayan lama, tapi kami juga kan punya kalender akademik. Kami tidak akan keluar dari kalender akademik. Kalaupun ada misalnya perpanjangan waktu itu biasanya diinformasikan secara email blast atau WA blast untuk seluruh mahasiswa yang ada di UT gitu ya. Nah, itu sama. Nah, misalnya ini untuk mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Di sini kan tidak tersedia. Mata kuliah ini disetarakan dengan mata kuliah yang telah Anda tempuh, yaitu mata kuliah analisis kasus bisnis dengan grade A misalnya. Ini misal ya. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang sudah Anda tempuh, kemudian di dalam paket mata kuliah semester yang akan berjalan itu ada perbedaan mata kuliah, tentu otomatis kami sudah setarakan dengan mata kuliah yang sudah ditempuh. Dan sekali lagi ini menjadi tugas kami dan kami sudah melakukan itu. Jadi mahasiswa misalnya untuk manajemen layanan teknologi informasi kami setarakan dengan manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan itu misalnya ya, manajemen perubahan itu oleh mahasiswa sudah diambil di semester sebelumnya. Nah, tentu manajemen layanan teknologi informasi ini itu tidak harus ditempuh lagi oleh mahasiswa karena nilainya sudah ada di semester sebelumnya, gitu ya. Jadi otomatis itu akan secara otomatis sistem sudah menyediakan itu. Mahasiswa nggak usah milih-milih, nggak usah. Sudah ditentukan Sudah. Kita juga ada informasinya juga ya Bu ya. Ada. Sudah disertakan. Iya, sudah. Jadi mahasiswa sebetulnya dengan diberlakukannya kurikulum baru ini, kami sudah berusaha memberikan informasi yang sangat jelas gitu ya. Tapi pasti mahasiswa bingung, tapi kebingungan itu jangan menjadi fenomena yang gimana gitu ya, karena memang kami sudah siapkan juga antisipasinya, solusinya sudah kami siapkan ya. Jadi seandainya Anda bingung dengan MyUT, coba lihat dulu itu MyUT secara keseluruhan, apa saja, informasi apa saja yang ada di sana. Itu kami sudah. Jadi mahasiswa tidak harus ngeklik kalau misalnya memang sudah kami sediakan untuk informasi di sini misalnya udah tersedia, kemudian di situ ada informasi seperti yang teman-teman lihat di sini. Itu kan sudah kami sediakan. Sebetulnya kecuali yang belum ditempuh ya. Kalau yang belum ditempuh mah itu udah harus ditempuh, Mbak Minut, nggak bisa enggak gitu ya. Satu catatan, kalau yang belum ditempuh ya harus ditempuh. Nggak bisa yang belum ditempuh kita setarakan dengan mata kuliah yang belum ditempuh juga, nggak bisa. Jadi nanti ada informasi seperti ini di MyUT, mana yang sudah ditempuh, mana yang sudah tersedia, mana yang tidak tersedia. Berarti yang tidak tersedia itu atau yang belum ditempuh status tempuhnya berarti memang mahasiswa belum menempuh. Nah, itu yang harus menjadi PR mahasiswa, harus ditempuh di semester yang berjalan. Gitu, Mbak Minut.
dan juga mata kuliah yang statusnya tidak lulus ya Bu ya? Ya Itu iyalah, kalau nggak lulus Harus masa direvisi ya kita misalnya masa kita bikin B gitu, Iya. nggak boleh, nanti kita ditanya tuh. Oke, baik Ibu. Ya itu catatan tuh ya Mbak Minut ya, Baik. di note oleh mahasiswa, di note Ah. gitu ya, jangan lupa. Baik. Nah, kalau kita lihat Ibu Ya. untuk tugas akhir program Ya. sarjana Oke. TAPS saat ini yang ditawarkan apa Ya. saja? Nah, memang ada perubahan ya di dalam tugas akhir program sarjana ini, khususnya untuk di prodi manajemen. Ya. Itu ada 3 skema. Tadi saya sudah sampaikan ada 3 skema, yaitu Ya. ujian komprehensif tertulis, artikel ilmiah dan proyek. Seandainya mahasiswa misalnya ada yang tertarik dengan ujian tertulis, ya silakan ambil itu. Misalnya ada, saya mau bikin artikel gitu ya, seperti sekarang karya ilmiah, ya monggo silahkan. Tapi mahasiswa tentu sebelum mengambil ini harus ada mata kuliah prasyarat yang harus Anda tempuh dan harus lulus. Kalau misalnya di slide selanjutnya ada prasyarat sebetulnya ya. Penjaringannya ya Bu ya. Nah iya, karena TAP ini kan harus ada penjaringan ya Mbak Minut, nggak bisa serta-merta, dan karena ada persyaratan tersendiri untuk TAP. Misalnya untuk non SIPAS aja di sini Anda harus sudah menempuh sebanyak minimal N dikurang 35 SKS. Biasanya antara 100 SKS gitu ya. 100 SKS itu mahasiswa udah bisa menempuh, kalau di ini mah ya semester 6 gitu ya. Jadi masuk semester 7 mahasiswa boleh. Nah, kemudian untuk IPK itu kan 2,0 untuk mahasiswa lama ya, 2,00. Kalau misalnya untuk mahasiswa lama jumlah SKS-nya udah 100 itu ya 110, kemudian IPK-nya udah 2,00 boleh, itu akan terjaring oleh bagian terkait untuk mengikuti TAP ya. Nah, untuk kurikulum baru, nah ini ada persyaratan khusus memang Mbak Minut, ada perubahan ya untuk IPK khususnya, karena untuk kurikulum baru ini kami mensyaratkan mahasiswa yang akan terjaring di TAPS itu harus memiliki IPK minimal 2,50 ya. Nah, apa saja mata kuliah prasyaratnya? Nah, tentu yang tadi saya sampaikan untuk manajemen ada 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan rumpun ilmu manajemen. Inti dari ilmu manajemen itu ada SDM, MSDM, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen pemasaran. Nah, selain itu juga para mahasiswa harus menempuh yang namanya metodologi penelitian, karena di situ teman-teman nanti diberikan pemahaman bagaimana membuat suatu karya ilmiah yang baik, apa saja yang harus dilakukan, kemudian etikanya seperti apa. Makanya ini harus ditempuh dulu sebelum teman-teman terjaring di dalam TAPS nanti. Oke, baik. Jadi untuk mata kuliah prasyarat dari TAP manajemen ini harus lulus semua ya Bu? Iyalah, kalau nggak lulus gimana? Jadi harus ditempuh ya Bu ya. Iya. Dan kalau IPK minimal 2,50 itu berlakunya di kurikulum baru untuk 2027-1. Iya. Ya, teman-teman juga harus dibiasakan ya. Kalau kita kan biasanya 2027-1 gitu, 2027-2. Kalau yang istilah sekarang mah kalau 2027-1 berarti 2027 genap gitu nanti tuh ya. Oke, jadi kalau saat ini berarti masih yang Masih, lama ya Bu ya masih. ketentuannya ya. Iya. Oke. Baik, kalau untuk persyaratan penjaringan TAPS mahasiswa SIPAS Ibu gimana nih? Nah, untuk mahasiswa SIPAS pun sama ya, hampir sama dengan yang non SIPAS. Jadi mahasiswa sudah menempuh seluruh mata kuliah pada semester 1 sampai semester akhir sebelum semester yang menawarkan TPS. Biasanya TAPS itu TAPS itu ditawarkan pada semester 7 ya. Dan berarti mahasiswa SIPAS sama sih dengan non SIPAS ya. Hanya dalam ini saja Mbak Minut, kalau SIPAS kan sudah ditentukan mata kuliah per semesternya. Benar. Kalau yang non SIPAS ya tadi saya bilang loncat-loncat boleh, tetapi kan nanti juga mahasiswa misalnya biasanya baru boleh yang non SIPAS itu loncat-loncat itu semester 3 biasanya, karena yang semester 2 kan itu termasuk
mata kuliah dasar yang memang harus ditempuh dulu dan lulus oleh mahasiswa ya. Nah, IPK-nya sama 2,50 gitu ya. Nah, khusus untuk program studi yang lain seperti FST dan kewirausahaan yang akan segera kami buka itu 2,75. Itu Pak Minut. Baik Ibu. Kalau untuk mata kuliah prasyarat TAPS per prodinya di sini hampir ya Bu ya beberapa syaratnya ya. Iya, karena saya program studi manajemen, tentu saya akan menitik beratkan ke manajemen. Tapi kalau misalnya di sini ada mahasiswa yang dari prodi lain ya boleh saya sampaikan juga sih Mbak Minut ya. Seperti para mahasiswa lihat di dalam layar gitu ya. Di sini untuk ekonomi pembangunan prasyaratnya itu ada 4, yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi keuangan internasional, dan kebank sentralan kebijakan moneter. Kalau manajemen di skip ya karena sudah. Di skip atau dibacakan lagi? Boleh Ibu. Dibacakan lagi katanya, takutnya ada yang baru bergabung gitu ya. Untuk manajemen ada 4 juga, yaitu manajemen SDM, manajemen keuangan, operasi, dan pemasaran. Untuk akuntansi cukup banyak ya, para mahasiswa ini ada 8, akuntansi keuangan menengah 1 dan 2, kemudian akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing 1, sistem informasi akuntansi, perpajakan, etika, dan pendidikan anti korupsi. Untuk syariah itu ada 4, etika bisnis syariah, manajemen keuangan Islam, manajemen sumber daya Islam, insani, ekonomi jiswat. Apanya ya? Saya juga nggak tahu. Nah, untuk pariwisata ini ada 4 juga, tetapi ada 1 yang bisa dipilih nih ya, misalnya ESTA 4320, 4321, 4322. Nanti para mahasiswa bisa memilih salah satu sehingga semua mata kuliah prasyarat itu terpenuhi. Ya, misalnya Mbak Minut misalnya karena di pariwisata, saya mau ngambil mata kuliah prasyaratnya perencanaan pariwisata, kebijakan pembangunan pariwisata, metode penelitian pariwisata, dan pilih salah satunya Mbak Minut minta yang eko wisata. Nah, begitu yang selanjutnya ya. Kemudian AKP juga sama ada 4 dan kewirausahaan juga ada 4 gitu. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik prodi masing-masing. Oke, bisa dilihat di katalog. Bisa dilihat di katalog, jangan lupa katalog ya Mbak Minut ya. Jangan lupa teman-teman baca katalog, pahami katalog ya. Benar sekali Ibu. Nah, ini kalau kita lihat Ibu dari tabelnya di sini kesetaraan TAP dan Karil. Ya. Ini yang sudah ditempuh ya Bu ya. Iya, jadi bagi mahasiswa yang sudah menempuh TAP dan Karil, memang di kurikulum baru ini kan ada perbedaan bobot mata kuliah ini. Iya. Yang sebelumnya TAP itu 4 SKS dan Karil 0 SKS, tetapi di dalam kurikulum baru ini ada kan ada 3 mata kuliah skema 3 mata kuliah. Suka belepotan saya tuh kalau bicara ya. Pengennya cepet gitu tapi ya itu. Nah, UKT, artikel ilmiah, aril, dan project. Nah, untuk TAP dan Karil kami sudah siapkan kesetaraannya. Misalnya teman-teman bisa melihat ya, para mahasiswa bisa melihat misalnya untuk EKMA 4500 TAP itu kami sudah setarakan dengan EMBS 4450 UKT. Jadi kalau misalnya teman-teman para mahasiswa sudah lulus TAP, tentu di dalam LKM kurikulum baru itu sudah EMBS 4450 UKT. Itu sudah kami setarakan. Ya, kemudian untuk karilnya itu akan disetarakan dengan artikel ilmiah. Begitupun untuk prodi lain ini cuma nih Mbak, kalau misalnya saya kan kebetulan saya punya slide-nya sama gitu ya. Jadi kalaupun saya memberikan informasi prodi lain boleh dong ya. Boleh. Nah, ternyata di sini ada kekecualian nih untuk 3 prodi. Yaitu akuntansi, pariwisata, dan akuntansi sektor publik. Jadi ada sedikit perbedaan untuk kesetaraan TAP dan karilnya. Jadi untuk akuntansi misalnya EXI kan 4560 itu karil, tapi disetarakan dengan pengantar sains data. Bagi mahasiswa yang sudah lulus karil dengan kode EXI 4560 dan nanti tiba-tiba ada namanya STDA 4101 itu adalah kesetaraan
Anda dalam mengikuti karya ilmiah. Jadi sudah disetarakan mata kuliahnya. Begitupun untuk pariwisata ya, itu disetarakan dengan hubungan industrial, dan AKP itu disetarakan dengan manajemen risiko dan audit informasi untuk karirnya gitu ya. Oke, baik Ibu. Kalau untuk persyaratan kelulusan tersendiri nih Bu, apa Ya. saja? Ya. Apakah ada perbedaan dari kurikulum lama dengan yang purbanya nih Bu? Ya, perbedaan ada tapi nggak banyak, terutama di dalam di dalam IPK saja sebetulnya ya. IPK kan tadinya 2,00, ternyata sekarang kan sudah disepakati oleh pimpinan juga oleh semua unsur terkait itu 2,5. Tapi untuk yang mahasiswa lama yang sekarang di semester 2 ganjil ya, 2025 ganjil, 2025 genap, dalam hal ini adalah 2026.1 sampai 2062 itu memang ada kekecualian. Nah, untuk persyaratan lulusnya itu masih 2,00 karena itu termasuk mahasiswa lama. Ya, tapi bagi mahasiswa baru jangan lupa yang sudah diterapkan kurba ini, Anda harus mencapai IPK 2,50 seandainya Anda mau lulus. Kemudian satu lagi, memang di sini ada juga persyaratan TAPS-nya itu nilainya minimal C gitu ya. Nah, kemudian ada juga mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan. Jadi banyak mahasiswa yang tidak terjaring TAPS. TAPS. Kenapa? Karena mahasiswa tuh sudah registrasi lagi. Kalau sudah registrasi kan sudah tidak bisa sudah tidak bisa di cancel lagi. Jadi sekali lagi tolong bagi mahasiswa yang sudah mau selesai, wanti-wanti seandainya misalnya Anda mau registrasi, lihat dulu struktur mata kuliahnya ya. Kemudian lihat apakah persyaratan kelulusannya sudah terpenuhi atau belum. Jangan buru-buru registrasi ya, karena kita juga punya waktu, ada rentang waktu yang cukup untuk mahasiswa memikirkan kembali gitu ya, apakah perlu registrasi. Ini khusus untuk mahasiswa yang akhir ya. Apakah sehingga bisa dinyatakan lulus. Kadang ketidaklulusan itu karena memang si mahasiswa abai dan mahasiswa tidak paham apakah ini harus registrasi lagi atau tidak gitu ya. Nah, ketika sudah akan dinyatakan lulus tetapi mahasiswa registrasi, terus mau gimana lagi? Jadi mahasiswa tentu akan terpending kelulusannya. Jadi tolong untuk mahasiswa akhir pahami dulu semua isi katalog sebelum Anda melakukan registrasi gitu ya. Oke, Ibu Ami, terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat dari RPL dan UBA, ini apa nih Bu? Oke, jadi Mbak Minut memang rekrutmen mahasiswa di UT ini ada 2 kan. Ada yang memang murni, jadi misalnya dari tanpa melalui proses pengakuan alih kredit atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ada yang murni tidak melakukan itu dan ada yang memang melalui RPL. Nah, untuk mahasiswa yang melakukan registrasi gitu ya, registrasi melalui RPL, memang ada yang perlu Anda pahami sebelum melakukan RPL dengan diimplementasikan kurba ini. Pertama, RPL dilakukan sebelum menjadi mahasiswa dan sudah dilaporkan di PD Dikti. Yang kedua, mahasiswa ongoing tidak dapat mengajukan RPL untuk mata kuliah kurba. Karena ini ada terjadi misalnya mata kuliah yang diregistrasikan pada RPL semester sebelumnya muncul di kurba dan itu tidak bisa dikonversi. Jadi tetap harus ditempuh ya. Misalnya mata kuliah Pancasila itu harus ditempuh. Mau tidak mau itu harus ditempuh. Karena Anda mahasiswa baru gitu ya, saya yakin tidak akan tidak akan mempengaruhi dari waktu tempuh atau masa Anda belajar di UT. Misalnya Anda menargetkan 5 semester.
Karena ada mata kuliah Pancasila yang harus ditempuh, padahal sudah ditempuh, saya takut gitu ya, nanti tidak jadi 5 semester saya lulus, tidak akan seperti itu. Sepanjang Anda disiplin melakukan pengelolaan waktu selama berkuliah di UT, saya yakin Anda bisa mencapai target Anda yang sudah ditentukan. Ya, sekali Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ami untuk presentasinya. Ini sangat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa yang ongoing ini ya Bu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan saja ya Bu ya. Baik, ini silakan Mbak Minut. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu dari kakak ABCD_FU. Mohon arahannya Ibu. Untuk prodi manajemen, apakah UKT di kurikulum baru sama seperti TAP di kurikulum lama yang open book gak Bu? Gimana nih Bu? Ini mahasiswa sukanya open book deh, padahal open book itu repot. Ya, baik Pak Minut. Tadi seperti yang saya sampaikan, jika misalnya mengambil skema UKT atau ujian komprehensif tertulis, itu kami masih memberlakukan aturan yang lama, yaitu mahasiswa boleh open book. Karena apa? UKT itu merupakan gabungan dari beberapa rumpun ilmu yang ada di manajemen, yaitu SDM, operasi, keuangan, dan pemasaran. Nah, soal itu dalam TAP itu kan ada hitungan yang memang mungkin mahasiswa tidak bisa langsung menghitung secara tanpa kalkulator. Ya, jadi pertama untuk TAP itu kita berlakukan penggunaan kalkulator. Kemudian open book juga iya, ya. Tapi mahasiswa jangan jangan serta-merta mentang-mentang open book gitu ya, nggak belajar karena waktunya juga terbatas. Tetap Anda harus pahami modul untuk keempat modul itu. Karena kami juga di prodi berupaya supaya kompetensi yang diinginkan di dalam mata kuliah ini tercapai meskipun Anda melakukan ujian secara tertulis. Intinya bisa tergambar di dalam ujian tersebut. Baik, Bu, terima kasih. Kita lanjut Ibu di pertanyaan kedua dari Kakak Fitria Dinda. Izin bertanya Bu, terkait adanya mata kuliah baru di kurikulum baru, bagaimana sistem penerapannya? Ya, tadi seperti saya tadi sampaikan di dalam slide sebelumnya, bahwa memang untuk mata kuliah ini ada pergeseran semester. Yang tadi ya misalnya di organisasi harusnya di semester 3, di kurikulum baru jadi semester 1. Tapi apapun pergeseran yang terjadi, intinya mahasiswa tidak akan dirugikan dengan implementasi kurikulum baru ini. Ada pergeseran di mata kuliah sesuai dengan semester yang sudah kami tentukan di dalam kurikulum baru. Baik Ibu. Kita lanjut pertanyaan dari kakak Grum.P. Untuk perubahan bobot SKS, apakah akan mempengaruhi IPK untuk yang ongoing nih Bu? Kesetaraan MK ini apakah akan mempengaruhi IPK semester ini? Untuk non-SIPAS semester 7 dan telah menyelesaikan studi, apakah harus ambil kurba? Untuk yang pertama ya, kami sudah membuat simulasi tentang penerapan kurikulum baru ini, terutama untuk melihat dari sisi IPK. Memang untuk bobot SKS itu ada perubahan, tapi kalau saya lihat dari keseluruhan nggak terlalu banyak ya. Meskipun kami belum seluruh melihat dari setiap semester mahasiswa. Kami hanya melihat dari semester akhir, menjelang semester akhir, kemudian semester 3, semester 4 dan 5 gitu. Tapi intinya memang ada pengurangan. Tapi pengurangan bobot SKS itu nggak banyak, ada yang 1, ada yang 2. Nah, implikasinya ke IPK pun nggak banyak. Justru dengan adanya kurikulum baru ada beberapa yang diuntungkan, misalnya IPK-nya menjadi naik. Kalau di manajemen kebetulan saya melihat beberapa simulasi dan saya melakukan simulasi itu ada jadi naik IPK-nya Mbak Minut, misalnya dari 3, berapa ya, pokoknya naiknya tuh antara 0,01 kenaikan IPK-nya. Jadi coba aja Anda simulasikan, kalau misalnya IPK Anda 3,51, berarti nanti Anda akan naik IPK-nya menjadi 3,01.
3,52. Nah, kenaikannya tuh antara itu ya. Jadi kalau menurut saya meskipun 0,01 bagi mahasiswa sangat berharga gitu ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang non SIPAS yang setelah apakah harus ambil kurba? Maksudnya ini yang semester 7 tapi masuk semester 8. Iya, ini kalau semester 7 berarti masih ada semester Iya, semester masih lagi ya, iya Bu, ya? harus. Iya. Harus. Tetap harus mengambil kurba. Tadi yang saya sudah sampaikan di awal, nanti untuk semester 8 mata kuliahnya akan berbeda dengan kurla. Tapi jangan khawatir, kesetaraan sudah kami buatkan. Kesetaraannya sudah kami buat ya. Kecuali tadi Mbak Minut bilang ya, kalau misalnya mahasiswa belum menempuh, belum lulus, kami tidak bisa memberikan kesetaraan itu ya. Catatannya tempuh dan lulus ya. Iya, Oke. benar sekali, Bu. Oke, baik. Siap. Oke, kita lanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Hisya Maafkan Nafkari. Mohon arahan Ibu, saya semester depan dengan kurikulum lama tinggal Karil dan TAP. Dengan kurba ini seperti apa ya? Terima kasih. Iya, sesuai dengan Karil dan TAP ya. Di kurba ini kan TAPS itu ada 3. Apa tadi UKT, Aril dan project. Nah, nanti karena ini juga semester lama pun harus menerapkan yang kurba, tetap aja nanti tinggal ambil salah satu aja. Salah satu aja. Kecuali nih ya, kecuali Mbak ini yang bertanya ini Karil dan TAP-nya udah lulus nih. Tapi karena ini tinggal mengambil Karil dan TAP, jadi nanti Karil dan TAP-nya ambil salah satu yang 3 skema itu aja, pilih. Nanti misalnya kalau Mbaknya mau yang UKT ya monggo UKT gitu ya. Kalau misalnya saya mau Aril, ya ambil aja Aril. Pokoknya salah satu aja, nggak usah 3-3-nya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Nita_Selviana. Bagaimana dengan matkul yang sudah ditempuh tapi muncul lagi pada saat mau registrasi semester depan? Gimana nih Bu? Yang sudah ditempuh tapi muncul lagi ya? Iya. Harusnya enggak ya. Intinya gini, para mahasiswa, kalau yang sudah ditempuh kemudian muncul lagi, tentu kami juga sudah mengantisipasi dengan kesetaraan mata kuliah yang sudah ditempuh di semester yang sudah ditempuh itu. Misalnya tiba-tiba mata kuliah apa yang sudah ditempuh sebelumnya, misalnya di semester sebelumnya ya. Iya, semester. Harusnya ini nggak terjadi. Ini nggak terjadi ya. Nah, memang saat ini kami masih melakukan penyesuaian, Mbak Minut, juga para mahasiswa. Tapi yang kasus ini harusnya tidak terjadi lagi. Ya mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan gitu ya, sebelum semester yang akan datang berjalan ini tidak terjadi. Harusnya sih tidak terjadi. Ya. Dicek berkala saja mungkin LKM-nya ya, Bu. Ya, betul. Silakan dicek berkala ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Live_after25. Izin tanya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Dan ada banyak nih Bu pertanyaan Ibu. 1. Nggak apa-apa. Penyesuaian untuk mata kuliah yang sudah dipelajari seperti apa? Yang kedua, skema 3 tugas akhir UKT, Aril dan proyek seperti apa? Lalu yang ketiga, apakah ada perbedaan komposisi nilai akhir pada kurikulum baru? Yang keempat terakhir, seperti apa konversi nilai pada kurikulum baru? Ini banyak banget pertanyaannya. Saya Diborong nih Bu. Borong nih. Padahal nomor 1 sama dengan nomor 3 dan 4. Ya. Jadi penyesuaiannya pertama dilihat dari struktur mata kuliah setiap semester. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa Prodi sudah melakukan antisipasi untuk kesetaraan mata kuliah yang sudah ditempuh, tetapi ada di semester yang berjalan. Itu pasti akan ada kesetaraannya. Intinya mahasiswa tidak harus mengulang karena kami sudah melakukan kesetaraan yang sudah Anda tempuh, mata kuliah yang sudah Anda tempuh. Itu ya. Saya ini menjawab sekaligus 1, 3 dan 4. Gitu ya. Konversi tentu ada, yaitu kesetaraan mata kuliah. Dan itu kami sudah punya daftar mata kuliah apa saja yang harus disetarakan dengan mata kuliah yang Anda akan tempuh di semester berjalan. Ya. Kemudian untuk skema 3 akhir tugas
akhir program sarjana itu ada UKT ini. Ini nanti dengan pemberlakuan kurikulum baru ini ada sedikit perbedaan di dalam pelayanan tutorialnya. Di awal untuk TAP kan sama ya, sama perlakuannya tutorial online biasa. Tetapi Karil itu ada pembimbingan. Nah, untuk teman-teman yang mengambil ARIL misalnya artikel ilmiah, tentu ini akan ada pembimbingan. Seperti yang sudah berjalan untuk Karil ini kan kita ada blended. Jadi ada 4 pertemuan kita web. Disitulah pembimbingan dilakukan oleh para tutor maupun dosen prodi. Jadi nanti bagaimana harus menulis dengan baik sesuai dengan kaidah akademik, bagaimana Anda harus membuat judul, apa saja yang tahapan-tahapan di dalam membuat suatu atau menulis suatu karya ilmiah atau artikel ilmiah itu disampaikan di dalam pembimbingan tutorial online. Makanya itu blended. Nah, untuk project ini pun sama. Jadi kami tidak akan melepas mahasiswa begitu saja ketika mengambil project. Ini harus ada pembimbingan juga sama halnya dengan artikel ilmiah. Nah, untuk UKT saya masih harus bertanya apakah sama perlakuannya dengan tuton TAP saat ini atau juga memang perlu pembimbingan. Karena kalau untuk UKT ini ujian komprehensif, kalau saya membayangkan hampir sama dengan tutorial online TAP yang saat ini. Jadi tidak ada pembimbingan. Yang ada pembimbingan adalah untuk ARIL, artikel ilmiah dan project. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, di sini Kakak Nita _Selviana. Saya mahasiswa SIPAS, matkul sudah pernah ditempuh di semester 6, tapi pas mau regis semester 8 matkulnya muncul lagi. Bagaimana nih Bu? Untuk mahasiswa SIPAS, ini untuk mahasiswa SIPAS maupun non-SIPAS sebetulnya ya. Nah, jika seperti ini, kan tadi saya sudah mengatakan bahwa ada pergeseran mata kuliah untuk kurikulum baru. Tentu dibandingkan dengan kurikulum, bukan dibandingkan ya. Kalau dilihat memang ada pergeseran mata kuliah untuk semesternya. Jadi jangan khawatir kalaupun ada terjadi seperti ini, kami sudah melakukan kesetaraannya. Ya, jadi sudah ada kesetaraannya. Baik Ibu. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Dewi Astriani _11. Izin bertanya Bu, jika memilih TAP UKT, apakah ada bimbingannya juga? Jika ada, apakah jam bimbingannya fleksibel dengan yang bekerja ya Bu? Iya. Nah, untuk UKT tadi saya sudah sampaikan. Kalau saya kalau UKT ini kan sebetulnya tidak perlu pembimbingan. Yang perlu pembimbingan adalah artikel ilmiah dan project. Kalau misalnya para mahasiswa mau mengambil UKT, tentu mahasiswa harus belajar memahami 4 rumpun mata kuliah yang tadi saya sampaikan secara komprehensif. Ya, karena itu sifatnya ujian tulis. Tetapi kalau untuk ARIL dan project itu kan harus membuat membuat karya ilmiah, kemudian kalau project dia harus membuat laporan, jadi itu harus ada pembimbingan. Kalau UKT saya pikir sama dengan perlakuannya dengan tutorial online yang untuk mata kuliah TAP saat ini. Jadi pembimbingan tidak ada. Kalaupun nanti misalnya ada kebijakan lain, UKT juga harus ada pembimbingan sama halnya dengan ARIL dan project, tentu prodi akan menyesuaikan. Itu nanti kan semuanya juga online ya. Ada yang online, kalau sekarang sih semuanya wajib online. Jadi kalaupun misalnya online, tadi saya katakan kalau untuk karya ilmiah yang sekarang sama dengan Karil, itu kan ada blended, ada pembimbingan 4 kali pembimbingan, kemudian selebihnya mahasiswa melakukan pembelajaran secara mandiri dan asinkronus gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih penjelasannya sangat detail Ibu. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Audina _RR. Pembimbingannya ini apakah dipilihkan atau memilih sendiri Ibu? Dipilihkan. Dipilihkan para mahasiswa. Jadi kalau misalnya kayak Karil sekarang ya, kan Anda tidak memilih tiba-tiba kan di tutornya Anda harus mengikuti web gitu kan. Nah, jadi gini, untuk pembimbingan ini
Saya sih maunya diwajibkan ya, sehingga semua mahasiswa yang registrasi mata kuliah ini ikut pembimbingan, karena memang wajib pembimbingan itu. Tapi untuk yang saat ini, seperti Karil aja. Nah, kami sebagai tutor dan memang diwadahi oleh UT sebagai institusinya, itu kami wajib menyediakan. Nah, untuk pembimbingan sendiri itu diserahkan ke mahasiswa. Kalau saya sebagai dosen pembimbing Karil, saya bilang ke mahasiswa, akan diadakan pembimbingan web 1. Saya akan membahas ini, tolong Anda bergabung. Nah, dengan seperti itu berarti kan saya mewajibkan ya, dalam tanda petik. Jadi mahasiswa tuh banyak yang ikut. Dari 15 yang saya lakukan sekarang, hanya 1 yang ikut, yang nggak ikut. Jadi kalau saya menyarankan, seandainya ini pun menjadi pilihan, lebih baik Anda ikut pembimbingan. Karena itu sangat bermanfaat untuk Anda. Anda kadang di dalam mata kuliah tidak secara komprehensif diberikan bekal untuk penulisan karya ilmiah atau proyek. Tetapi ketika melakukan pembimbingan, dilakukan pembimbingan oleh tutor atau dosen, itu sangat-sangat detail gitu ya. Jadi seandainya ini menjadi pilihan, saya sarankan Anda ikut pembimbingan. Tapi kalau udah menjadi wajib, kan tidak ada pilihan. Ya mau nggak mau Anda harus ikut pembimbingan kan? Gak bisa enggak kan, Pak Minut gitu ya. Itu ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami antara pembimbingan yang dipilih sendiri dengan wajib. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Kaisein _ Kak, UKT itu ujiannya seperti apa? Dan mata kuliah apa saja yang akan diujikan? Kayaknya itu pernah dah. Saya tadi udah berkali-kali. Enggak apa-apa. Biar mereminder tuh mahasiswa ya. Oke. Jadi yang nama UKT itu kan ujian komprehensif tertulis. Jadi kayak ujian biasa yang Anda ikuti, tetapi soalnya tidak multiple choice, bukan pilihan ganda tapi esai. Nah, saya sedikit kasih bocoran nih untuk UKT ya. Yang saya asumsikan UKT sekarang itu dengan TAPS hampir sama, tapi nanti kalaupun ada pergeseran atau perubahan konten saya akan lihat dalam semester ke depan gitu ya. Nah, untuk ujian UKT yang saya konotasikan dengan TAP sekarang, itu kan ujiannya esai gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa dikasih studi kasus. Nah, studi kasus itu jawabannya bisa mengakomodir 4 mata kuliah yang menjadi prasyarat TAPS. Yang tadi ya, MSDM, manajemen operasi, manajemen pemasaran dan keuangan. Jadi, mahasiswa harus menguasai itu semua. Ya, jadi itu mata kuliah yang diujikan. 4 mata kuliah itu dijadikan dalam 1 soal, dan mahasiswa harus mampu menjawab soal-soal yang berkaitan dengan 4 mata kuliah itu. Ya, intinya untuk UKT itu soalnya itu adalah studi kasus. Jadi mahasiswa siap-siap memahami semua materi yang ada di 4 mata kuliah tersebut. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak XBC Lia. Bagaimana pelaksanaan proyek di jurusan manajemen UT nanti, Bu? Iya, proyek ini mahasiswa misalnya ikut skema TAPS proyek ya. Saya untuk saat ini yang terpikir oleh saya, mahasiswa manajemen itu kan banyak yang bekerja ya, Mbak Minut, sehingga di dalam kesehariannya itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat proyek. Misalnya di dalam suatu perusahaan, mahasiswa yang bekerja di dalam satu perusahaan, biasanya kan ada yang di bagian pemasaran kah, di bagian keuangan kah, atau di bagian operasi. Nah, tolong Anda yang mau mengambil proyek, kira-kira nih laporan seperti apa kalau misalnya Anda bekerja di situ, tetapi dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang relevan dengan proyek itu. Makanya di dalam proyek ini laporannya apa, buktinya apa adalah laporan, gitu ya. Kan di dalam suatu perusahaan misalnya Anda dilibatkan dalam satu proyek, bisa saja itu dijadikan laporan Anda, dan itu Anda otomatis Anda tidak harus mengikuti ujian kayak UKT gitu. Nah, intinya untuk proyek seperti itu. Nah, untuk
Ariel, artikel ilmiah pun hampir sama. Kalau saya selalu menyarankan ke mahasiswa untuk mempercepat proses pembuatan Arielnya, artikel ilmiahnya, lihat fenomena yang ada di dalam keseharian Anda. Misalnya Anda kan banyak yang udah bekerja ya, lihat fenomena apa sih yang menarik gitu ya. Kemudian Anda hubungkan dengan teori yang Anda sudah pelajari. Fenomenanya apa, teorinya apa, ceritalah di sana gitu kan. Jadilah artikel ilmiah, tapi tentu di dalam pembimbingannya nanti tidak seperti artikel dalam koran. Nah, makanya tadi saya merefer ke yang sebelumnya, mengapa pembimbingan itu diperlukan? Karena Anda juga masih belum banyak bekal untuk mengetahui bagaimana sih membuat karya ilmiah yang baik dan benar gitu ya. Nah, di pembimbingan itulah Anda dapat ilmunya yang lebih detail gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih yang untuk proyek. Iya. Jadi seperti di lapangan ya Bu ya? Iya. Di lapangan, tapi memang kita harus menginsertkan beberapa rujukan sehingga itu menjadi laporan. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Kita lanjut. Di sini pertanyaan dari Kakak Nia Ideka. Itu proyek lagi. Izin Ibu menyambung yang tadi, apakah proyek harus kelompok atau bisa individu? Lalu apakah proyek bisa dikerjakan bisa, di unit kerja tempat bekerja? Ini sama ya ini ya. Sebetulnya mau kelompok mau individu silahkan, tapi kan nanti laporannya individu. Ya. Udah terjawab ya ini mah ya, Mbak Minut ya? Iya, benar. Oke. Sama ini tadi. Sama. Oke, ini dari Kakak Safan LL. Kalau sekarang semester 7 sedang karil, lalu semester depan saat regis saya ambil beberapa matkul. Karena LKM baru gak sesuai. Banyak matkul yang gak LL sebelumnya. LL tuh gak lulus gitu, Bu. Kalau LL lulus. Oh iya. Kalau BL belum lulus. Kalau misalnya, saya tanya dulu, saya jawab dulu. Lulus kalau LL mah. Nah, mahasiswa teh nggak baca ini deh. Ini nggak lulus. Jangan LL atau BL gitu ya. Nggak lulus berarti BL gitu. BL, iya. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan. Intinya kami bisa melakukan kesetaraan mata kuliah di semester yang semester berjalan karena ada perubahan struktur mata kuliah, tetapi syaratnya harus lulus kan gitu. Kalau misalnya belum lulus ya harus lulus dulu, nggak bisa atuh. Masa belum lulus kami setarakan dengan ini. Jadi para mahasiswa kami tuh sudah punya daftar kesetaraan mata kuliah untuk setiap semester di dalam kurikulum baru ini. Tapi catatannya satu, mata kuliah yang akan kami setarakan itu tentu yang sudah ditempuh dan sudah lulus ya. Kalau nggak lulus ya terus aja kali belajar ya, makanya baca modul gitu ya Mbak Minut. Baik gitu ya. Kita lanjut di sini dari Kakak Betty Kusuma Ningrum. Jika nanti setelah mengikuti UKT dan tidak lulus, boleh apa bisa mengubah pilihan THPS-nya nih Bu? Boleh untuk semester berikutnya, tentunya untuk semester berikutnya ya. Baik. Dan boleh. Biayanya berapa nih Bu? Berapa ya? 400 ya? Iya, kalau 400. Kalau mengulang. Jadi makanya jangan mengulang atau keluar lagi ya. Iya. Teman-teman mahasiswa perlu saya sampaikan ya, jangan punya niatan untuk mengulang gitu aja. Kalau bisa lulus mah lulus aja udah ya. Iya, benar Bu. Fokus belajarnya ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Dia PC. Untuk matkul pengganti di kurba yang sipas, apa juga sudah ditentukan dari sananya, Min? Gimana? Iyalah. Kan sudah yang sipas mah udah pasti. Sudah dipaketkan udah, ya? Udah dipaketkan. Oh, tadi saya kayaknya tadi ada yang belum saya kejawab ya. Bagi mahasiswa yang bekerja kemudian ngambil Ariel atau project gitu ya, dan pembimbingannya dilakukan secara terstruktur oleh para tutor atau dosen prodi, nanti biasanya waktunya menyesuaikan dengan waktu mahasiswa. Gitu ya. Fleksibel ya Bu ya? Fleksibel. Misalnya nih salah satu contoh saya kan sedang melakukan pembimbingan juga. Jadi ketika mahasiswa ketika melakukan web 1, itu biasanya saya minta kesepakatan mahasiswa. Mau jam berapa, mau di hari apa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang sudah bekerja juga jangan takut. Kalau misalnya Anda ingin mengikuti pembimbingan, jangan takut Anda tidak terbimbing.
Jadi tolong sepakati waktunya dengan para tutor yang nanti akan membimbing Anda, gitu ya. Nah, sekali terima kasih masukannya Ibu. Kita lanjut di sini dari Kakak Nikmatul underscore Q. Kak, saya dari manajemen semester 6. Sekarang saya mengambil TAP dan Karil. Apakah saat semester akhir saya harus ambil proyek? Enggak lah. Kalau lulus ya Kalau Bu lulus ya. kan tadi sudah ada informasi kesetaraannya. Kalau misalnya kan sekarang itu untuk TAP itu 4 SKS, untuk karirnya 0 SKS. Ketika Anda lulus nih ya. Jadi nanti langsung kita setarakan. Apakah itu kalau TAP tadi dengan apa? Dengan TAP ya. Iya. TAP dengan UKT. TAP ya, dengan UKT. Iya. Tapi untuk karir itu dengan Aril. Itu langsung. Disetarakan asalkan lulus ya Bu ya. Asalkan lulus. Jadi sekarang lagi menempuh harus fokus ya Bu Pokoknya ya. lulus dulu deh. Kalau misalnya nanti nggak lulus, terus semester berikutnya Anda mau regis, mau ngambil project ya silakan. Karena project ada di dalam bagian TAPS, part of TAPS gitu ya. Kan ada yang 3 skema itu, boleh. Baik Ibu. Kita lanjut lagi dari Kakak Tri.Oktaviani. Bagaimana dengan matkul yang hilang di kurba Ibu? Oke. Enggak, ini sebentar. Kalau untuk UAS perencanaan bulan depan, ya. Bulan ini maksudnya ya? Iya, bulan ini Bu. Sebetulnya kalau misalnya yang sudah sebetulnya tidak akan hilang, ya. Tapi di kurba tidak muncul. Iya, karena di kurikulum baru perencanaan pemasaran itu tidak ada. Di kurikulum baru perencanaan pemasaran itu tidak ada. Nanti ada konversinya. Sebentar saya lihat dulu contekannya Mbak Minut ya. Tapi ini akan sudah kami setarakan perencanaan pemasaran itu dengan apa ya, mata kuliah apa, bentar ya. Sudah ada kesetaraannya sebetulnya. Oke, jadi UASnya tetap diikuti ya. Tetap. Kan tadi satu kuncinya. Harus lulus. Iya, ya. benar. UASnya harus tetap. Nanti kami sudah ada kesetaraannya untuk mata kuliah ini karena di kurikulum baru sudah tidak ada. Next sambil mencari saya mau cari ininya dulu ya. Sambil mencari saya jawab yang lain dulu. Baik Ibu, di sini Ibu ada pertanyaan juga dari Kakak Fadila. Berarti TAPS sudah tidak ada ujian tatap muka, gimana Bu? TAPS tergantung. Ya kan tergantung skemanya. Kalau misalnya UKT kan ada ujiannya. Kalau Aril nggak ada, tinggal teman-teman kalau ngambil Aril ya buat karya ilmiah, artikel ilmiah. Kalau project ya buat laporan project. Kalau misalnya nanti yang bertanya ini ngambil UKT ya pasti ada ujian kan, namanya juga ujian komprehensif tertulis gitu ya. Benar sekali Ibu. Baik, kita lanjut dari Kakak Lisa Zufri. Oke. Saya mahasiswa semester 7. Saat ini sedang mengerjakan karil sekaligus tuton untuk persiapan TAP. Nah, di kurikulum baru kan hanya memilih salah satu dari TAPS. Apakah kami wajib tetap mengikuti TAP? Enggak usah, asal lulus ya yang sekarang. Kan saya bilang kalau yang udah tempuh nggak akan harus ditempuh lagi. Tapi kami kan sudah melakukan kesetaraan mata kuliah yang sudah ditempuh itu dengan mata kuliah yang akan datang. Oke, baik. Ya. Berarti kalau lagi ditempuh sekarang dijalankan saja dijalankan ya? Aja, harus lulus ya, lulus supaya tidak tempuh lagi. Kalau nggak lulus ya harus tempuh. Oke, baik. Makasih Bu. Kita lanjut dari Kakak Reno GB. Apa itu? Apa dampak bagi mahasiswa dengan adanya kurikulum baru? Dan di mana kita bisa dapat info lebihnya? Gimana nih Bu? Mana nih? Kan dampaknya pertama ya, mahasiswa itu kan dengan adanya kurikulum baru seperti saya tadi sebutkan, alasan kurikulum baru itu diadakan ya, kami ingin meng-upskill dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan atau relevan dengan zamannya. Tentu ini akan berdampak juga bagi mahasiswa yang dari pertanyaan Reno ini, kalau benar namanya Reno ya. Jadi dampaknya ya skill mahasiswa dan kompetensinya tentu akan lebih terupdate dengan kondisi yang saat ini. Nah, kan ada beberapa mata kuliah yang memang sudah tidak relevan, kemudian kami ganti. Nah, itu salah satu tujuannya adalah untuk itu. Nah, untuk infonya teman-teman bisa mendapatkan info itu di UT daerah melalui administrasi akademik, kemudian bisa ke prodi langsung
atau ke Maui UT kali ya, Mbak Minut ya. Dibaca katalognya saja Bu, itu sudah Nah detail itu banget benar Ibu. baca katalog. Nah, katalog lagi kata Memang mahasiswa benar, ya. Ya memang panduannya dari iya, sana. mahasiswa tuh harus biasa karena Anda menjadi mahasiswa. Ya. Jadi kebiasaan Anda yang harus Anda latih adalah membaca. Gitu ya. Benar sekali Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Arpan. Masih banyak nih. Banyak banget dah. Masih banyak nggak nih? Masih banyak nggak ya kata gitu kan. Baik, semester depan aku ada 9 matkul, 3 diantaranya matkul pilihan, dan ada 2 matkul yang sudah ditempuh di semester sebelumnya. Sedangkan saya SIPAS, sudah tercentang kecuali matkul pilihan. Lantas, aku harus registrasiin juga 2 matkul yang sudah ditempuh itu. Bingung saya. Gimana? Jadi gini, untuk mata kuliah pilihan itu kan prodi untuk di Kurba ini ada 3 mata kuliah pilihan ya, yang bobotnya masing-masing 3. Itu ada analisis kinerja keuangan, model bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti yang ada tanda bintangnya itu adalah model bisnis. Nah, itu sebetulnya belum ditawarkan. Jadi Anda tinggal memilih 2, analisis kinerja keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu pilih salah satu saja. Meskipun di situ ada tercantum semuanya. Jadi pilih salah satu ya. Kemudian mata kuliah yang sudah ditempuh dan lulus itu nggak usah diregistrasi lagi. Nggak usah. Nanti malah membingungkan. Jadi gini mahasiswa, untuk kurikulum baru ini ya. Bagi struktur mata kuliah yang ada di semester berjalan dan menurut Anda itu sudah ditempuh, tentu kami menurut Anda itu sudah tempuh dan di kurikulum lama tidak ada, itu kami sudah melakukan kesetaraannya. Dengan catatan kesetaraan itu adalah mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya dan dinyatakan lulus. Ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah pilihan cukup Anda pilih salah satu saja. Nggak usah dicentang semuanya. Nanti bobot SAS-nya banyak. Nah, nanti untuk saya juga perlu menyampaikan seandainya untuk TAPS itu ada TAP dan Karil dan nanti ada implikasinya ke jumlah bobot SKS akhir lebih banyak. Nanti mahasiswa diharapkan untuk membuat pernyataan dropping mata kuliah, pengguguran mata kuliah. Iya. Ya, pengguguran mata kuliah. Tapi lihat mata kuliah apa yang nilainya tinggi. Jadi nanti ambil yang tertinggi dan di drop yang terendah. Itu harus dilakukan karena kami tidak akan bisa melakukan tanpa ada permintaan dari mahasiswa. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita lanjut di sini dari Kakak Jimmy Darias. Apakah ada kebijakan baru khususnya untuk penyandang tunanetra yang mengambil prodi manajemen? Karena menurut kami format ujian TH itu yang paling aksesibel untuk disabilitas tunanetra. Sebab kami bisa baca soal sendiri tanpa harus dibacakan. Karena kami menggunakan aplikasi pembaca layar di laptop dan di handphone kami. Bagaimana nih? Oke. Terima kasih, ini sangat menarik ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya atas nama prodi saya mohon maaf karena untuk skema THE ini dalam beberapa semester terakhir memang prodi manajemen sudah ditiadakan karena banyak banyak polemik yang kurang menyenangkan terhadap skema ini ya, skema THE ini. Jadi tingkat kecurangannya tinggi dan segala macam. Akhirnya kami di prodi memutuskan untuk tidak menggunakan THE ini. Nah, untuk yang difabel dalam hal ini tunanetra itu bisa menggunakan 2 skema yang sudah kami tentukan. UO, ujian online atau UTM. Seandainya Anda mengalami kesulitan, silakan laporkan ke UPBJJ karena untuk penyandang disabilitas kan harus ada perlakuan khusus ya. Misalnya untuk tunanetra ketika mengikuti ujian online kan harus didampingi. Nah, pendamping itulah yang harus dilaporkan kepada petugas ujian. Begitupun untuk yang UTM. Kami tidak melarang pendamping untuk mendampingi yang difabel.
Dengan catatan Anda harus lapor kepada petugas yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi dua skema itu tidak akan membatasi teman-teman yang disabilitas khususnya tunanetra untuk ikut ujian, gitu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Triska Su. Kesetaraan mata kuliah itu otomatis dari UT-nya yang menyetarakan di LKAM atau harus mahasiswa lagi yang ajukan? Enggak usah, itu mah udah tugas kami. Jadi mahasiswa mah udah tinggal registrasi aja. Okay. Ya, jangan khawatir. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut dari Kakak Hendrik Farel Akbar. Selamat siang, mau tanya, saya mau regis semester 5, tapi ada matkul yang sudah lulus, padahal saya paket SIPAS. Gimana Ibu? Saya regis semester 5. Padahal saya paket SIPAS ya. Kalau misalnya sudah regis di semester 5 dan itu lulus semua, menurut saya nggak ada masalah untuk regis di semester 5 itu kan begini intinya ya para mahasiswa ya, seandainya ada pergeseran semester di di kurikulum lama dengan kurikulum baru, dalam hal ini yang saya maksud di kurikulum baru itu ada pergeseran semester ya, tetapi mata kuliah itu sudah ditempuh, otomatis mata kuliah yang ada di semester berjalan kami akan setarakan dengan mata kuliah yang sudah ada tempuh, ya. Misalnya di semester berjalan di semester berjalan tuh ada mata kuliah yang tidak ada di mata kuliah kurikulum baru. Pasti kami akan setarakan dengan mata kuliah semester sebelumnya yang sudah Anda tempuh dan lulus. Intinya yang sudah ditempuh dan lulus gitu ya. Dan mahasiswa tidak harus menentukan kesetaraannya dengan mata kuliah apa gitu. Itu ada tugas kami. Kami sudah menyiapkan untuk Anda. Baik, mungkin bisa dipastikan juga Ibu ya, apakah ada tawaran dari mata kuliah pilihan gitu ya Bu? Nah, kecuali mata kuliah pilihan. Iya. Kalau mata kuliah pilihan kan yang memilih Anda gitu. Kecuali kalau misalnya di kami itu untuk mata kuliah, di kami itu ada mata kuliah namanya penganggaran. Bagi Anda yang sudah mengambil penganggaran, kemudian nanti di situ ada analisis kinerja laporan keuangan ya. Nanti penganggaran itu akan disetarakan dengan itu. Ya. Disetarakan tetap Ibu ya. Dengan mata kuliah itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Tidak terasa nih Bu, kita sudah sampai di ujung acara nih Bu. Mungkin masih banyak ya pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya ya. Seperti itu. Mungkin nanti dari FEB sendiri ada sosialisasinya ya Bu ya, informasinya. Iya Mbak Minut. Memang dengan adanya pemberlakuan kurikulum baru ini, kami di Prodi maupun di fakultas harus melakukan sosialisasi secara berkala karena ini merupakan hal baru Mbak Minut ya. Kalau misalnya Anda yang kebingungan untuk bertanya tentang hal ini, silahkan. Kami akan senang hati gitu ya untuk menjawab Anda, tapi Anda pun jangan berkecil hati bahwa apapun yang kami lakukan ini semata-mata dikembalikan untuk kebaikan Anda semua gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ami. Mungkin sebelum mengakhiri Ibu, apakah Ibu mau menyampaikan sedikit closing statement nih kepada mahasiswa ongoing ataupun ada mahasiswa baru? Kita kan juga lagi buka pendaftaran nih Bu. Iya, betul. Boleh disampaikan Baik Mbak Minut, mengakhiri jadi sedih saya Bu. Enggak mengakhiri di saat ini. Tapi kan teman-teman mahasiswa bisa ketemu lagi. Nah, para mahasiswa dimanapun Anda berada, intinya dengan adanya kurikulum baru ini, kami tidak akan melakukan kerugian yang dirasakan oleh mahasiswa itu. Kami akan meminimalisir itu sebetulnya ya. Dan mahasiswa ini kami lakukan semata-mata untuk kompetensi yang nanti akan Anda miliki ketika Anda lulus. Jadi janganlah hal ini menjadi bumerang buat Anda, tapi ketika Anda tidak tahu, tanyakan ke kami sehingga kami bisa memberikan informasi yang secara menyeluruh. Nah, kalaupun di dalam perjalanannya
ada sandungan-sandungan itu pasti. Tapi itu menjadi evaluasi untuk kami di prodi, khususnya prodi manajemen. Insya Allah apapun yang sudah kami putuskan untuk implementasi kurikulum baru ini, mahasiswa tidak akan ada yang dirugikan. Kami siap membantu Anda dalam kanal saluran komunikasi apapun gitu ya. Silakan Anda sampaikan ketika Anda mendapat kebingungan. Insya Allah kami bantu. Di pusat ada, di prodi manajemen ada MyUT, di daerah juga kami punya perwakilan UT daerah yang di mana dosen-dosen kami juga ada di sana. Baik, Ibu Ami, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya Ibu untuk jadi Sama-sama. narasumber pada IG Live pagi ini. Semoga teman-teman sahabat UT semua dari Ibu Ami yang sudah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bu ya kepada Iya, teman-teman amin. semua gitu. Amin. Mungkin ada beberapa teman juga yang sudah terlewat nih Bu, misalkan dari penonton yang IG Live hari ini pagi ini, kita sampaikan bahwa IG Live ini akan tayang di YouTube UT TV dan Humas Universitas Terbuka. Jadi kalian bisa lihat nih, bisa nonton lagi dari awal Yeah. gitu. Tadi satu kan saya janji ya. Tadi kan ada yang mengambil perencanaan pemasaran. Iya, Nah, gimana, Bu? di kurba itu sudah tidak ada. Di kurba itu ada namanya manajemen pengetahuan. Jadi bagi Anda yang nanti di kurikulum baru itu ada namanya mata kuliah manajemen pengetahuan dan Anda sudah mengambil perencanaan pemasaran, mata kuliah itulah yang akan kami setarakan. Jadi manajemen pengetahuan akan disetarakan dengan perencanaan pemasaran karena perencanaan pemasaran sudah tidak ada lagi di kurikulum baru. Mudah-mudahan terjawab semua ya Mbak Minut ya. Dan Sudah teman-teman cukup jelas, mahasiswa semangat dengan kurikulum baru ini. Kami siap bantu Anda. Baik, terima kasih Oke. banyak Ibu Ami. Sebelum mengakhiri, saya sedikit pantun ya Bu ya. Oh silakan, saya nggak punya pantun loh Mbak Gak Minut. apa-apa Ibu. Saya waktukan. Memetik mangga dengan galah. Cakep, Jaga-jaga tatakan tangan. cakep, Tuntut ilmu jangan pernah lelah. cakep. Gelar sarjana bukanlah angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.